Saudara, kita semua ingin dan tentunya senang kalau kita diperlakukan adil. Kita biasanya tidak terima ketika melihat sesuatu ketidakadilan atau diperlakukan tidak adil. Adil menurut kita umumnya adalah kalau kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan usaha atau sesuai dengan hak kita, atau kita menerima sama rata. Nah, adil juga adalah kalau kita menuntut apa yang menjadi hak kita dan kita layak mendapatkan sesuatu yang kita sudah bayar. Namun saudara, konsep hukum keadilan seperti ini tidak berlaku di dalam konsep Alkitab. Di dalam Matius 20 ayat 1-2. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saudara, perumpamaan ini mengisahkan tentang seorang tuan rumah, seorang petani yang menyewa buruh untuk bekerja di kebun anggurnya. Beberapa pekerja datang saat matahari terbit. Beberapa ketika lagi istirahat minum teh atau kopi sekitar jam 9 pagi, beberapa ketika jam makan siang sekitar jam 12, dan beberapa ketika istirahat minum teh atau kopi sekitar jam 3 sore, dan terakhir jam 5 sore, sejam sebelum waktu kerja selesai. Saudaraku, semua tampak baik-baik saja sampai saat pembagian upah. Ketika seorang yang bekerja hampir 12 jam di bawah terik matahari yang panas, mengetahui bahwa orang-orang yang bekerja hanya 1 jam dan hampir belum mengerjakan apapun, mendapatkan bayaran yang sama dengan mereka yang bekerja 12 jam. Nah saudara, membayar setiap orang dengan upah yang sama tanpa melihat berapa lama mereka bekerja dan berapa banyak yang mereka hasilkan, jelas merupakan suatu ketidakadilan. Majikan macam apa saudara yang membayar tenaga buruh yang bekerja hanya 1 jam sama dengan pegawai setianya yang lain yang bekerja mati-matian di bawah terik matahari sampai 12 jam. Pemberian upah para pekerja dalam perumpamaan ini adalah sesuatu yang sangat tidak adil. Nah, kelompok pekerja terakhir yang bekerja mulai jam 5 sore itu adalah mereka yang sedang duduk-duduk di pasar, sesuatu yang hanya dilakukan oleh seorang yang malas di musim panen. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada yang mau menyewa mereka. Kemungkinan saudara karena mereka memang tidak punya keahlian apa-apa. Dan sang tuan membayarkan upah yang sama, membuat pekerja yang lain sangat tergoncang saudara. Majikan waras mana yang mau membayar upah yang sama bagi pekerja yang bekerja 1 jam dengan pekerja yang bekerja 12 jam? Kalau sistem ini dijalankan dalam bisnis zaman sekarang ini, maka perekonomian bisa kacau. Buruh bisa pada demo saudara. Nah, perumpamaan ini sangat tidak masuk akal secara ekonomi. Dan cilakanya, perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Allah yang diumpamakan seperti tuan pemilik dari kebun anggur itu, yang dengan demikian sistem pembayaran upah itu mencerminkan nilai-nilai daripada kerajaan Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah memberlakukan sistem pembayaran seperti itu? Bukankah Dia adalah Allah yang adil? Namun saudara, kalau kita memperhatikan perumpamaan ini, apakah benar bahwa Allah itu tidak adil? Jawaban Tuhan Yesus terhadap keberatan para pekerja yang sudah bekerja keras itu dijawab oleh sang tuan di ayat 13. Saudaraku, aku tidak berlaku adil terhadap engkau? Bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara, majikan dari kisah ini tidak mencurangi para pekerja yang sudah bekerja 12 jam itu. Semua pekerja menerima apa yang dijanjikan kepada mereka. Ketidakpuasan dari pekerja lain itu saudara tidak akan muncul kalau pembayaran upah dimulai dari pekerja yang datang paling pagi. Setelah mereka semua pulang, barulah membayar upah para pekerja yang datang jam 5 sore itu dan memberikan mereka 1 dinar sehari. Mereka yang bekerja dari jam 6 pagi tidak akan merasa diperlakukan tidak adil karena mereka telah menerima upah sesuai dengan kesepakatan bersama. Tetapi Tuhan Yesus dengan sengaja memberikan upah dengan urutan yang bekerja paling terakhir. Tuhan sengaja karena ingin memperlihatkan kepada pendengarnya
apa yang menjadi isu utama dari mereka yang bekerja lebih awal, yaitu perasaan diperlakukan tidak adil karena orang lain mendapatkan keberuntungan atau kemurahan. Andai kata saudara, para pekerja yang bekerja lebih awal itu tidak tahu dan tidak melihat ada pekerja yang mendapat kemurahan dari pemilik anggur itu, maka mereka tentu tidak akan bersungut-sungut. Perasaan diperlakukan tidak adil muncul ketika mereka melihat pekerja lain mendapatkan kemurahan. Mereka iri hati, mereka tergoncang ketika melihat orang lain mendapatkan kemurahan. Mereka tidak siap menerima itu. Mengapa? Karena mereka merasa diri mereka lebih baik. Mereka bekerja lebih lama, lebih produktif, lebih sungguh-sungguh. Karena itu sudah sepantasnya mereka dibayar lebih banyak. Nah, pola pikir seperti ini yang dimiliki oleh si sulung di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara. Ketika papanya menerima kembali si bungsu yang sudah melakukan dosa yang begitu besar itu, diterima kembali dengan sukacita oleh papanya, ia marah besar. Karena selama ini dia sudah menjadi anak yang baik, sudah menjadi anak yang taat dan melakukan semua yang diperintahkan oleh papanya. Dari perumpamaan ini, saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan kita perumpamaan tentang kasih karunia yang tidak bisa dihitung, seperti upah seorang pekerja. Kasih karunia dari Allah bukan soal siapa yang selesai lebih dulu atau siapa yang terakhir. Bukan soal berhitung. Kita menerima kasih karunia dari Allah bukan sebagai sesuatu yang kita usahakan. Menurut perhitungan hukum ekonomi, beberapa pekerja layak memang seharusnya mendapatkan lebih banyak daripada yang lain. Namun dalam konsep kasih karunia, kata layak bahkan tidak bisa kita terapkan, saudara. Sebab ketika kita bicara layak, maka setiap kita, orang yang berdosa, layaknya mendapatkan hukuman. Namun yang kita dapatkan adalah pengampunan dari Allah. Kita layak mendapatkan murka dari Allah. Namun yang kita dapatkan adalah kasih dari Allah. Kita layaknya dilemparkan ke dalam penjara karena hutang-hutang dosa kita. Namun yang kita dapatkan adalah pembebasan. Di dalam kerajaan Allah, Tuhan memberikan pemberian, bukan upah. Tidak seorang pun dari kita menerima bayaran sesuai dengan pekerjaan kita. Karena tidak ada seorang pun yang bahkan mendekati standar Tuhan untuk hidup sempurna. Kalau upah diberikan berdasarkan keadilan, kita semua berakhir di neraka. Saudara, anugerah Allah diberikan secara cuma-cuma. Tidak ada sesuatu yang kita miliki yang membuat kita cukup untuk memenuhi standar Allah sehingga Ia memberikan anugerah kepada kita. Semua adalah pemberian dan belas kasihannya kepada kita. Kiranya dengan memiliki kesadaran akan anugerah ini membuat kita lebih bersyukur, lebih hidup sungguh-sungguh bagi Dia, dan juga turut bersukacita dengan orang lain yang juga memperoleh anugerahnya. Amin.